Shikamaru berbicara mengenai Code. Shikamaru mengatakan itu bekas cakar semacam penanda lokasi tertentu. Nampaknya itu kemampuan khusus Code. Menurut Amado, dia bisa berpindah secara instan dari tanda ke tanda. Anggap itu sama dengan Raijin Hokage keempat. Tidak, bukan ninjutsu ruang dan waktu. Tapi selama dia meninggalkan bekas cakar, dia akan selalu bisa kembali ke tempat itu berada. Itu juga cara dia menuju lokasi Jubi. Sai mengatakan, sejauh ini tak ada yang ditemukan di dalam desa, tapi ada 4 lokasi di dekat tembok luar. Masih belum jelas berapa lama itu ada di sana. Dia bisa muncul kapan saja. Kita punya tim yang mengawasi tiap lokasi, ditambah tim lain yang mencari bekas cakaran baru. Shikamaru mengatakan, atau keempat tanda itu hanyalah tipuan, umpan untuk membuat kita panik dan menyebar pasukan kita terlalu jauh. Ibiki mengatakan, desa lain juga melaporkan beberapa bekas cakaran, tapi tak ada kemunculan dari Code itu sendiri. Shikamaru mengatakan, sial, aku tak percaya akan sesulit ini. Dengan kelima desa hanya untuk 1 orang saja. Sai mengatakan, kita menangkap dan menginterogasi beberapa anggota Kara, tapi masih belum ada hasil. Mereka semua hanya pasukan infanteri. Mereka tak tahu hal penting apapun. Shikamaru mengatakan, sepertinya bekas cakaran itu satu-satunya petunjuk kita. Sai mengatakan dan melanjutkan pengawasan pada Naruto, Boruto, Sasuke, Amado, dan Kawaki. Semua potensi targetnya. Dia punya urusan yang belum selesai dengan mereka. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan pertama untuk muncul. Shikamaru mengatakan, ya ampun, aku harap Code akan tetap diam bersama Jubi. Sementara itu Kawaki sedang duduk di patung Hokage ke-7. Dia sedang duduk santai sambil melihat Shikamaru, Sai, dan Ibiki di atap bangunan Hokage. Kawaki lalu melihat para shinobi yang sedang mengawasinya. Beralih ke tempat Sumire dan Amado berada, Sumire menanyakan kepada Amado, tolong jelaskan padaku apa rencana pada Kawaki setelah kau memulihkan karmanya. Amado menjawab, aku mencoba untuk merahasiakannya, tapi itu urusan pribadi. Aku hanya mendiskusikannya dengan Kawaki. Namun jujur saja aku lebih memilih untuk tak membahasnya denganmu. Tapi aku jamin kekuatan itu tak perlu kau cemaskan. Aku sama sekali tak punya niat buruk pada Konoha. Aku bersumpah. Sumire lalu melihat tabung besar yang ada di samping Amado. Sumire menanyakan kepada Amado, pekerjaan apa yang sedang kau lakukan sekarang? Dan apa yang ada di dalam tabung ini? Amado mengatakan, bisa tolong kau keluar, Sumire? Aku sedang sibuk. Sumire mengatakan kepada Amado, tak bisakah kau beritahu aku? Amado mengatakan, sudah kukatakan padamu, aku tak punya niat buruk pada Konoha. Faktanya malah sebaliknya. Aku sudah menjelaskan ini pada Katasuke. Lagi pula berbagi teknologi dengan desamu adalah syarat untuk meminjam peralatanku. Yang ini akan menjadi sekutu yang kuat bagi Konoha. Amado mengatakan itu sambil melihat tabung yang ditanyakan Sumire. Sumire terkejut setelah mendengar perkataan Amado dan mengatakan, sekutu yang kuat. Beralih ke tempat keagamaan Boro, di sini Code sedang menggendong Daimon. Code menanyakan kepada Daimon, jadi berapa lama kau akan menaikiku? Daimon mengatakan kepada Code, apa? Kau sudah capek? Payah, tak punya stamina. Code mengatakan, bukan itu maksudku. Hei Eida, bisa kau tolong aku? Dia tak bisa ku kendalikan. Eida mengatakan, kau jadi teman barunya, Code. Aku lega kalian bisa akrab. Code mengatakan kepada Eida, ini akrab katamu? Jujur saja, aku sendiri ragu. Kemudian secara diam-diam Bug berjalan, bermaksud kabur dan pergi meninggalkan Code dan lainnya. Namun Daimon yang menyadari tindakan Bug langsung melompat ke arah Bug dan menghajarnya. Daimon mengatakan, kau mau menyelinap kemana, Bug? Kau dingin sekali, kita sudah lama tak berjumpa. Bug dalam hati mengatakan, sial, ini sebabnya aku benci bocah ini. Kemudian Code menggunakan jutsunya. Dia menaruh 3 ikat pinggang di bawah Bug. Code dalam hati mengatakan, pantulannya dalam sekejap. Dan melihat dari reaksi barusan apakah kemampuannya itu langsung aktif, walau dia tak berniat menggunakannya. Daimon menanyakan kepada Code, hei Code, apa-apaan? Code menjawab, itu adalah kekuatanku. Aku bisa bergerak bebas di antara bekas cakaranku. Aku pikir akan lebih cepat menunjukkannya daripada menjelaskannya padamu. Code lalu memasukkan tangannya ke dalam sabuk hitam yang ada di tubuhnya. Tangan Code pun muncul pada sabuk hitam di bawah Bug. Code lalu mengambil Bug menggunakan tangannya. Bug pun menembus sabuk hitam Code. Code mengatakan, walau hanya aku yang bisa bolak-balik sesukanya,
aku bisa membawa orang lain bersamaku satu persatu. Daimon mengatakan, wah keren. Bug mengatakan kepada God, terima kasih God, aku berhutang padamu. God mengatakan, tak perlu. Aku tadi hanya menguji kemampuan pemantulannya. Daimon mengatakan, itu keren, aku suka. God mengatakan, terima kasih. Boleh aku minta kau menjelaskan cara kerja dari kemampuanmu itu? Daimon mengatakan, ya, jadi belum mulai menjelaskannya kepada God, Eida langsung memotong pembicaraan Daimon. Eida mengatakan, Daimon, kau jangan membongkar rahasiamu semudah itu, oke? God mengatakan kepada Eida, oh, kau tak percaya padaku? Eida mengatakan, sudah aku bilang kalau Daimon itu memantulkan serangan. Cuma itu saja yang harus kau tahu, setidaknya untuk saat ini. God mengatakan kepada Eida, kau ini sungguh keras kepala. Eida mengatakan, jangan tersinggung, God. Kita ini baru saja bertemu, bukan? Akan butuh sedikit waktu lagi sebelum aku bisa menunjukkan semuanya. God mengatakan, mantra penggoda dan Shenrigan, tentu saja. Aku tak menduga hanya itu saja kemampuanmu. Tapi jangan bilang kau punya kekuatan lain yang belum kau tunjukkan. Eida mengatakan, ya, bukankah itu menarik? Daimon dengan keras mengatakan kepada God, maaf God, aku tak keberatan memberitahumu. Tapi karena kakak melarangku, aku tak bisa. Mungkin lain kali. Sementara itu di Konoha, Kawaki sedang beli di supermarket. Dia dilihati orang-orang di sana dengan tatapan aneh. Kawaki mengingat perkataan Shikadai. Waktu itu Shikadai mengatakan, jadi warga sipil harusnya tak tahu apapun. Tapi ada banyak rumor yang menyebar, baik benar maupun salah. Kawaki lalu mengingat perkataan Jigen. Waktu itu Jigen mengatakan, sadarlah, tak bisakah kau lihat, kau hanya dimanfaatkan. Di sini tak ada tempat bagimu. Sementara itu di rumah Naruto, Boruto menelan obat pemberian Naruto dari Amado. Setelah menelan obat atau pil pemberian Naruto dari Amado, Boruto lalu berjalan menuruni tangga. Sambil melihat obat yang dipegangnya, Boruto mengatakan, 2 kali sehari selama seminggu sekarang. Tapi tak ada perubahan baik ataupun buruk. Apa ini benar-benar bekerja? Hinata yang melihat Boruto menanyakan kepada Boruto, Boruto, apa Kawaki sudah pulang? Boruto menjawab, aku belum melihatnya. Ibu benar, dia telat. Hinata mengatakan, apa terjadi sesuatu? Dia tak pernah melewatkan makan malam. Beralih ke tempat Kawaki berada, Kawaki sedang duduk di patung Hokage ke-7 sambil ditemani makanan dan sebotol minuman. Kemudian Naruto datang dan mengatakan, 1 onigiri dan air, jangan bilang hanya itu makan malammu. Aku tahu Hinata pasti sudah menyiapkan makan malam. Sedang apa kau di sini? Kawaki mengatakan, aku bosan. Tak bisakah aku sekali-kali makan makanan lain? Naruto mengatakan kepada Kawaki, buat alasan yang masuk akal dulu. Kau tak pernah membiarkan piringmu bersisa. Kawaki mengatakan, Hokage ke-7, aku benar-benar menyukai tempat ini. Memang itu tak seperti diriku, tapi aku suka pemandangan dari sini. Memandangi dari atas desa yang kau lindungi ini. Tapi di sana tak ada tempat untukku. Dimanapun di desa ini, itu bukan salah siapapun. Aku orang asing bermasalah yang datang ke dalam tempat damai tanpa masalah ini. Jujur saja, aku memang dulu sombong. Sekarang aku bisa menertawakannya. Jigen benar, maksudku Izeki, yang manapun juga. Kemudian Naruto langsung menggendong Kawaki. Kawaki mengatakan, hei, apa-apaan ini? Turunkan aku. Naruto mengatakan, Jigen, Izeki, siapa peduli? Aku jelas tidak. Kita pulang sekarang, putraku yang payah. Naruto dan Kawaki pun pulang ke rumah. Saat Kawaki membuka pintu, di meja makan sudah tersedia banyak makanan beserta sambutan hangat dari Boruto, Hinata, dan Himawari. Himawari mengatakan, oh Kawaki, selamat datang. Boruto mengatakan kepada Kawaki, kau telat, sedang apa kau ini? Hinata mengatakan, selamat datang. Kawaki mengatakan, apa-apaan semua ini? Naruto mengatakan kepada Kawaki, ya, kau sudah tinggal cukup lama dengan kami sekarang, tapi selama ini selalu kacau. Jadi kami tak pernah punya kesempatan untuk membuat pesta kedatanganmu. Kawaki lalu melihat vas bunga yang pernah diperbaikinya. Vas bunga itu diletakkan di tengah meja makan. Kawaki melihat vas bunga itu sambil terdiam. Boruto mengatakan kepada Kawaki, cepatlah duduk, kau membuat kami menunggu lama, aku kelaparan.
Kemudian Kawaki dan keluarga Naruto menikmati santap makan malamnya. Sambil makan, Kawaki mengatakan kepada Himawari, "Dengar, memang butuh waktu untuk memperbaikinya, tapi itu jelek sekali dengan retakannya. Pakai yang aku belikan untukmu, tak usah menghiburku." Himawari mengatakan kepada Kawaki, "Tapi aku memilih untuk memakainya. Vas ini sudah jadi lebih berharga bagiku sekarang. Tak apa." Kawaki mengatakan, "Kalian berdua ini aneh." Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Hei Kawaki, aku tadinya mau memberimu sesuatu, tapi kalau kau terus tak sopan, aku tak jadi." Kawaki mengatakan, enak saja, setidaknya tunjukkan padaku." Boruto mengatakan, "Kau ini sungguh harus lebih mengatur sifatmu itu, payah. Ini." Boruto memberikan Kawaki ikat kepala lambang shinobi Konoha. Boruto meletakkannya di atas meja. Setelah melihat ikat kepala itu, Kawaki mengatakan, ini kan sangat spesial bagimu. Ditambah lagi, aku bukan shinobi resmi atau semacamnya." Boruto mengatakan, "Sekarang setelah kau mulai latihan shinobi, kau ninja dalam pelatihan. Tak peduli mau resmi atau tidak. Lagi pula, walaupun tak resmi bagiku, Sarada dan Mitsuki sudah menganggapmu sebagai rekan tim kami sendiri. Jadi anggap saja ini sebagai formalitas." Kawaki mengatakan, "Aku tak bisa terima ini. Jika begitu, kau tak akan punya." Boruto mengatakan, "Aku punya milik Paman Sasuke." "Ya, oke. Dia pinjamkan padaku. Aku tahu, ini akan jadi pinjaman juga, karena kau akan punya sendiri saat kau menjadi ninja resmi. Lalu setelah itu, kau bisa kembalikan padaku." Kawaki terdiam melihat ikat kepala itu, lalu melihat Naruto. Naruto mengatakan, "Kenapa tidak? Itu ide yang brilian bagimu, Boruto." Boruto mengatakan, "Apa maksud ayah dariku?" Naruto dan Hinata pun tertawa. Hinata mengatakan kepada Kawaki, "Ayo Kawaki, pakailah." Kawaki lalu memakai ikat kepalanya. Boruto, Naruto, Hinata, dan Himawari melihatnya. Boruto mengatakan, harus kubilang itu tak cocok untukmu. Maaf." Kawaki mengatakan kepada Boruto, "Hentikan. Aku tak mau belas kasihmu." Hinata mengatakan, "Tapi menurutku itu bagus." Himawari mengatakan, "Aku juga." Boruto mengatakan, "Ayolah, lebih baik jujur saja. Itu kelihatan lucu sekali." Kawaki merasa marah dengan Boruto. Naruto mengatakan, "Jadi oke, memang kelihatan agak janggal, tapi mungkin itu karena masih tak biasa. Dalam waktu dekat pasti akan cocok." Kawaki mengatakan, "Aku tak yakin. Aku merasa dikerjai." Himawari mengatakan kepada Kawaki, "Aku tahu beberapa yang menempatkannya di leher. Mungkin coba gaya itu." Boruto mengatakan kepada Kawaki, "Aku yakin kau akan terbiasa. Seiring berkembangnya kau jadi shinobi." Kawaki terdiam sambil memegang ikat kepalanya yang dia taruh di leher. Waktu pun berlalu dan beralih ke kamar tidur. Di sini Kawaki duduk dan memegang ikat kepalanya. Kawaki melihat ikat kepala itu sambil terdiam. Naruto yang sedang tiduran di kasur mengatakan kepada Kawaki, "Kawaki, tempatmu itu di sini. Setidaknya itu yang dirasakan keluargaku. Kau bisa tinggal bersama kami selama yang kau mau. Tapi jika kau tetap tak bisa merasakan hal yang sama, berarti aku sudah gagal menjalankan tugasku sebagai Hokage. Maaf, pencarian code itu berat, tapi jangan cemas, kita akan menemukan dia. Kau bisa serahkan pada kami, karena ini adalah Konoha. Ini adalah tempat di mana siapapun, bahkan orang sepertimu, bisa hidup dengan tenang. Jika tidak, maka tak ada gunanya aku menjadi Hokage." Sementara itu, Boruto juga sedang tiduran di kasur. Boruto melihat obat penghambat Otsutsukifikasi, lalu melihat karmanya. Sementara Kawaki melihat ikat kepalanya dan dalam hati mengatakan, "Konoha, apakah di sini tempatku layak berada?" Kawaki lalu mengingat perkataan Amado. Waktu itu Amado mengatakan, "Jadi ambil saja sendiri. Kekuatan baru dalam wujud karma yang sepenuhnya untuk senjata." Kawaki dalam hati mengatakan, "Masih ada satu hal yang bisa kulakukan untuk melindungi Konoha." Sementara itu, Naruto sudah tertidur di kasurnya. Boruto baru saja membeli sebungkus kartu dan akan membukanya. Saat membuka bungkus kartu itu, Boruto kecewa dan langsung melemparnya ke udara karena isi kartunya tidak sesuai dengan keinginan Boruto. Boruto berharap mendapatkan kartu bergambar Sasuke dalam bungkusnya, namun dia malah mendapatkan kartu bergambar Aburame Shino. Sementara itu, Kawaki yang sedang duduk santai kemudian melihat shinobi yang sedang berjaga mengawasi Kawaki dari jauh. Boruto yang juga melihat shinobi itu mengatakan,
Ya, dan terima kasih atas kerja kerasnya. Inojin mengatakan, dia bahkan tak sembunyi. Shikadai mengatakan, sudahlah, kita tak tahu kapan atau dari mana musuh akan menyerang. Berkat mereka mengawasi kita, kau jadi bisa bebas membeli kartu itu. Boruto mengatakan, aku tahu itu, tapi diawasi 24 jam begini mulai membuatku jadi stres. Kawaki mengatakan, ya benar, kau tidur seperti bayi tiap malam, dengan wajah bodoh di mukamu. Mendengar perkataan Kawaki, Boruto langsung marah dan mengatakan, beraninya kau menghina wajah tidurku. Shikadai tertawa dan mengatakan, aku bisa bayangkan. Boruto mengatakan, lagi pula, seluruh desa ini dilindungi oleh jaringan sensor yang sangat kuat, bukan? Jadi kenapa kita butuh pengawasan langsung? Mendengar perkataan Boruto, Kawaki menanyakan, jaringan sensor? Apa itu? Inojin menjawab, sebuah perisai di sekitar desa. Itu dengan otomatis memeriksa siapapun yang masuk atau keluar dari Konoha. Kawaki kembali menanyakan, tapi bagaimana bisa? Shikadai menjawab, cakra itu seperti sidik jari, tak ada dua yang sama. Jadi jaring itu mencocokkan cakra dengan pusat data dan memutuskan apakah individu itu dikenal atau tidak. Dan jika pendatangnya baru, unit sensor dan markas bisa menentukan apakah mereka itu musuh atau tidak, seperti dengan Delta dan Isiki. Boruto mengatakan, yap, semua musuh yang masuk pasti akan langsung ketahuan. Itulah kenapa pengawasan langsung itu tidak perlu. Inojin mengatakan, tapi Boruto, bukan berarti jaring sensor itu selalu mengawasi kita setiap waktu. Pertama, itu akan sama dengan pelanggaran privasi. Shikadai mengatakan, sistem itu biasanya hanya memeriksa cakra saat kau memasuki desa, karena tujuannya hanya untuk menentukan siapa identitas orang itu. Kawaki mengatakan, jadi itu bisa mendeteksi penyusupan musuh, tapi menghadapi mereka itu masalah lain tersendiri. Boruto mengatakan, benar, aku paham maksudmu. Tunggu sebentar, itu artinya jika Code muncul saat itu, orang itu yang harus melawannya. Dia sama sekali tak terlihat becus. Dia kemungkinan adalah shinobi sensor. Jika Code ini benar-benar muncul, Hokage atau paman Sasuke yang mungkin akan menghadapinya. Kurasa pengawasan dia itu hanya bertugas untuk menyampaikan posisimu dari musuh. Lalu bagaimana dengan privasiku? Aku mau itu kembali. Shikadai mengatakan kepada Boruto, bukankah keselamatan dirimu itu lebih penting? Kawaki lalu mengingat perkataan Amado. Waktu itu Amado mengatakan, aku menduga dia akan mati 1 lawan 1 menghadapi Code. Itu tak akan berjalan seperti saat dengan Delta. Kau tahu itu jauh di dalam hatimu. Sementara itu Inojin mengatakan, selain itu unit sensor Konoha mulai dari klan Yamanaka itu semuanya sangat hebat. Jadi kau bisa tenang kecuali musuh bisa menghapus ciri cakra mereka. Pergerakan apapun di dalam Konoha tak akan terlewatkan. Boruto mengatakan, kau cuma tak paham. Dapat kartu yang salah saja sudah sial, tapi ditambah lagi dengan tiap pergerakanmu yang pasti dilihat oleh om-om aneh. Boruto lalu kembali membeli kartu 1 pack lagi. Kawaki terdiam setelah mendengar perkataan Inojin. Kawaki dalam hati mengatakan, menghapus ciri cakra seseorang ya. Sementara itu Sasuke dan shinobi jonin lainnya sedang mengawasi bekas cakranya Code. Salah satu shinobi yang sedang mengawasinya mengatakan, itu tanda bekas cakarnya. Jangan terlalu dekat, karena dia bisa keluar dari sana kapanpun dia mau. Sasuke mengatakan, aku sudah diberitahu soal kekuatannya. Apa ada perubahan sejak pengamatan dimulai? Shinobi jonin itu mengatakan, tidak. 10 hari nihil. Aku juga ragu apakah ini harus. Sasuke kemudian berjalan maju mendekati bekas cakaran Code. Shinobi tadi terkejut dengan tindakan Sasuke dan mengatakan kepada Sasuke, hei Uchiha, apa yang kau lakukan? Kembali ke sini. Sasuke melihat tanda bekas cakaran Code, lalu menoleh dan melihat ke arah kanan. Shinobi tadi marah dan mengatakan kepada Sasuke, apa kau tidak dengar ya? Apa yang sedang kau lakukan? Sasuke mengatakan, dia tak akan muncul di sini. Itu dugaanku. Shinobi tadi menanyakan kepada Sasuke, apa? Bagaimana kau bisa tahu? Sasuke menjawab, aku tak punya bukti. Hanya jika aku jadi dia, aku akan pilih tempat lain. Itu saja. Shinobi itu mengatakan, tanpa bukti? Kalau begitu, itu tak ada artinya. Yang benar saja. Sasuke mengatakan, kau boleh menghiraukan pendapatku, khususnya karena aku tak punya kekuasaan di sini. Aku akan pergi. Maaf sudah mengganggu kalian. Shinobi itu mengatakan kepada Sasuke, hei tunggu dulu. Andai kau benar, apa yang harus kami lakukan? Sasuke mengatakan, Shikamaru atau Sai yang memerintah kalian
mengawasi tempat ini, bukan? Turuti saja perintahnya. Teruskan saja pekerjaan kalian. Aku juga akan lakukan hal yang sama. Sasuke pun pergi meninggalkan tempat bekas cakaran kot dan shinobi yang mengawasinya. Shinobi yang mengawasi itu mengatakan kepada rekannya bahwa dia itu kenapa? Cari masalah saja. Sambil melihat Sasuke, rekan shinobi itu mengatakan, keren. Shikamaru sedang berkomunikasi dengan Sasuke. Shikamaru mengatakan kepada Sasuke, jadi begitu? Tak apa, biarkan saja Sasuke. Di 3 titik lain juga nihil. Ya, oke, terus kabari aku. Kemudian Amado datang menemui Shikamaru. Amado mengatakan kepada Shikamaru, kesulitan ya. Kot memang bersifat hati-hati, tapi dia bukan orang yang cukup cerdas. Jujur saja, aku terkejut. Aku tak menduga kalian semua punya begitu banyak masalah. Shikamaru mengatakan kepada Amado, maaf, kami sudah tak kompeten. Kau datang ke sini hanya untuk mengeluh? Amado mengatakan, aku cari udara segar, jangan mudah tersinggung. Shikamaru mengatakan, tunggu dulu. Di sini dilarang merokok. Jangan seenaknya saja. Amado terdiam setelah mendengar perkataan Shikamaru. Shikamaru mengatakan terkejut. Lucu mendengarnya keluar dari mulutmu. Karena bahkan sekarang pun aku masih berpikir semua hal berjalan tepat seperti sebuah skrip besar yang kau tulis. Amado mengatakan, jangan konyol. Ini sudah seperti rentetan kejutan yang tak akan kuduga setengah tahun yang lalu. Khususnya jadi dalam perlindungan Konoha. Tapi Kawakilah yang paling tak terduga. Aku tak mengira dia sangat loyal kepada Hokage ke-7. Motivasi dibalik semua tindakannya sekarang adalah karena Hokage ke-7. Mungkin karena dia masih belum mengenal cinta orang tua. Tapi jika demi Hokage, dia pasti tak segan mengorbankan apapun. Shikamaru mengatakan, sepertinya itu bukan hanya khawatir kompleks biasa, tapi jauh lebih kuat. Amado mengatakan, itulah namanya cinta manusia. Dari sudut yang berbeda, itu terlihat seperti kegilaan. Malahan, sebenarnya tak ada batas yang jelas untuk membedakan keduanya. Shikamaru mengatakan, bicara soal kegilaan, pemujaan Kot terhadap Otsutsuki Ishiki sebagai dewa itu, aku tak tahu apakah itu menjorok ke fanatisme, tapi melihat dia masih belum muncul setelah sekian lama, apa mungkin dia jadi depresi dan tak lagi punya niat untuk balas dendam terhadap Konoha? Amado mengatakan, optimis sekali, khususnya bagimu. Tapi itu akan bagus kalau benar. Shikamaru mengatakan, benarkah? Ya, kemungkinan tidak. Tapi kejutan yang seperti itu akan sangat menguntungkan. Kemudian malam pun tiba dan beralih di rumah Naruto. Naruto dan Hinata sedang menonton film, sementara Boruto sedang bermain game dan Himawari sudah tidur di kamar. Kawaki turun dari tangga dan akan membuang sampah. Kawaki mengatakan, aku mau buang sampah, majalah-majalah bekas ini. Sambil masih menangis karena menonton film, Hinata mengatakan kepada Kawaki, malam-malam begini, tidak nanti saja, waktu pagi. Kawaki mengatakan, aku takut lupa. Boruto yang sedang asik main game kemudian melihat Kawaki. Kawaki pun keluar rumah, dan shinobi yang mengawasinya dari atas tiang listrik melihat Kawaki. Shinobi itu lalu melapor kalau Kawaki meninggalkan rumah. Setelah Kawaki meletakkan sampahnya di pinggir jalan, dia lalu melompat dan masuk ke pohon kecil yang ada di halaman rumah Naruto. Kawaki lalu keluar dari pohon itu dan masuk ke rumah Naruto. Shinobi tadi melihatnya melapor bahwa Kawaki masuk kembali ke rumah dan semua aman. Kawaki kemudian menaiki tangga dan akan masuk ke kamar tidurnya. Saat berada di tangga, Boruto menyapa Kawaki, namun Kawaki seperti tidak menghiraukannya dan mengatakan bahwa dirinya capek. Melihat tindakan Kawaki, Boruto merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Boruto kemudian merasakan keberadaan Kawaki dari luar rumah. Kawaki yang asli memang berada di luar rumah. Dia bersembunyi di dalam pohon kecil tadi, kemudian melarikan diri. Boruto yakin kalau Kawaki berada di luar rumah. Dan Kawaki yang baru saja masuk kamar hanyalah Bunshin. Shinobi yang mengawasi Kawaki tidak menyadari hal itu dan melapor bahwa semuanya aman. Kawaki melarikan diri dengan cepat dan semakin menjauh. Boruto merasakan hal itu. Boruto lalu berniat menyeret Kawaki pulang, karena kalau ketahuan, pengawasannya akan diperketat. Kemudian Boruto keluar rumah dan melihat shinobi pengawas Kawaki yang berada di atas tiang listrik. Shinobi itu melapor kalau Boruto di luar rumah dan Kawaki di dalam rumah. Setelah melihat shinobi pengawas Kawaki itu, Boruto dalam hati mengatakan, tunggu dulu, bukankah dia memonitor kedua cakra kami? Jadi bagaimana Kawaki bisa kabur darinya? Kawaki yang di dalam hanyalah Bunshin, dan yang keluar adalah yang asli. Pengawas itu hanya mendeteksi cakra dari Kage Bunshinnya saja. Tak mungkin.
apa yang sebenarnya terjadi. Boruto lalu mengingat perkataan Inojin. Waktu itu Inojin mengatakan, jadi kau bisa tenang kecuali musuh bisa menghapus ciri cakra mereka. Pergerakan apapun di dalam Konoha tak akan terlewatkan. Setelah mengingat perkataan Inojin, Boruto akhirnya menyadari kalau Kawaki menghapus ciri cakranya. Saat Kawaki melarikan diri, Eida mengetahuinya berkat kekuatan matanya. Eida mengatakan kepada Code bahwa Kawaki sedang bergerak. Dia menuju ke suatu tempat sendirian. Code mengatakan, apa? Bukankah dia diawasi? Bagaimana dia bisa kabur? Eida mengatakan, dia menghapus ciri cakranya. Itu trik alami yang dimiliki semua Otsutsuki. Tapi, dia harusnya belum sadar akan hal itu. Mungkin itu secara insting, sama seperti anak kuda bisa berdiri tepat setelah lahir. Code mengatakan, aku tak tahu motifnya. Tapi, jika dia sendirian, aku tak bisa biarkan kesempatan bagus ini lewat begitu saja. Kemudian Code keluar dari bekas cakaranya yang terletak di sebuah pohon di luar Konoha. Dengan kekuatannya, Code mencoba berkomunikasi kepada Eida. Code meminta Eida untuk menuntun dirinya ke Kawaki berada. Kawaki sendiri sudah keluar melewati dinding Konoha. Sementara itu, Boruto masuk ke dalam rumah dan dalam hati mengatakan, aku tak bisa mengejar Kawaki kalau begini. Para pengawas masih mengawasiku. Tapi bagaimana dia bisa menghapus ciri cakranya? Boruto lalu masuk ke kamar Kawaki dan mengatakan kepada Kawaki, aku tahu kau cuma kaki bunshin. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Kawaki mengatakan, jangan teriak, akan jadi masalah kalau mereka sampai tahu. Boruto mengatakan, dan kau menghapus ciri cakra dirimu yang asli. Bagaimana kau melakukannya? Tunggu dulu. Bagaimana aku bisa tahu dirimu yang asli? Sementara itu, Kawaki yang asli melaju jauh menjauhi Konoha dan dalam hati mengatakan, sial kau Boruto. Itu mungkin karena dia juga Otsutsuki atau karena keselarasan kami. Dia merasakanku dengan sesuatu seperti pola gelombang. Sementara itu, Code dengan kekuatannya masih berkomunikasi dengan Eida dari jauh. Eida mengatakan kepada Code, Kawaki ada di luar desa menuju ke barat. Code mengatakan, kira-kira kenapa? Apapun itu, aku akan tanya langsung padanya.